Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virginia Dulisanti dengan NIM 125108112 dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak teknologi terhadap individu. Yang pertama itu ada dampak positif teknologi yang dapat mengubah pola belajar kita dalam sehari-hari. Contohnya seperti ketika kita ingin belajar sesuatu, kita tidak harus mencari atau membuka buku yang tebal. Kita bisa menggunakan gadget dan membuka materi seperti melalui Google, ChatGPT, dan masih banyak lagi. Lalu pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang perlu kita perhatikan yaitu kita bisa cenderung terlalu lebih menggantung kepada teknologi. Banyak yang dari kita mengandalkan jawaban yang instan, bukan yang benar-benar memahami materi. Lalu yang kedua itu ada dampak positif dari teknologi yang meningkatkan efisien. Dengan adanya kalender digital, kita dapat menjadwalkan sesuatu yang kita kerjakan atau menjadikan sebagai alat reminder, seperti deadline tugas dan masih banyak lagi yang harus kita reminder di jadwal. Dan dampak negatifnya itu kita harus sangat memperhatikan gadget. Hal ini dapat mengganggu istirahat kita kalau kita tidak ada yang harus kita kerjakan. Ketiga itu ada dampak positif dari hubungan sosial yang bisa ikut berubah juga. Dari perkembangan teknologi masa kini yang lebih maju, kita dapat mendekatkan saudara kita yang jauh, yang rumahnya jauh, seperti melalui via WhatsApp, melalui Instagram, dan masih banyak sosmed yang bisa digunakan untuk berinteraksi secara online. Dan dampak negatifnya yang susah ditebak, terkadang melalui chat juga dapat membedakan emosional terhadap orang lain. Yang keempat itu dampak positif teknologi dapat membentuk identitas digital kita di media sosial. Kita dapat mengunggah hasil karya pencapaian atau kegiatan sehari-hari kita. Hal ini sangat bagus untuk pengembangan diri kita sendiri. Kita juga dapat membangun relasi baru, memulai komunitas di media sosial, atau bekerja sama di era digital ini. Tetapi dampak negatifnya bisa mengurangi interaksi tatap muka. Banyak orang yang akhirnya lebih nyaman berbicara via WhatsApp, via chat daripada berbicara secara langsung. Selain itu, media sosial juga hanya menampilkan sisi yang terbaik sehingga hubungan terasa kurang jujur atau tidak natural. Yang kelima, dampak positif teknologi juga dapat membuka peluang baru untuk kita dari teknologi yang makin canggih. Kita bisa belajar dengan skill baru atau kemampuan baru secara mandiri. Kita bisa bekerja secara jarak jauh, bahkan bisa mencari penghasilan yang hanya dari rumah saja. Ini memberi ruang bagi individu untuk berkembang lebih luas dari generasi-generasi sebelumnya. Dampak negatifnya itu ketika terjadinya gangguan jaringan atau kerusakan pada perangkat akan menjadi penghambat bagi aktivitas penting kita. Dari kemudahan akses ini juga bisa membuat kita sulit untuk membedakan mana peluang yang benar-benar bermanfaat dan peluang yang hanya menjanjikan saja. Jadi kesimpulan secara keseluruhan, teknologi juga memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Semua tergantung kepada diri kita bagaimana kita bisa mengatur menggunakan teknologi agar bisa tetap seimbang dan tetap sadar akan kondisi pada diri kita sendiri. Dengan itu, jadikan teknologi sebagai alat kita untuk berkembang, bukan hal yang justru bisa menghambat diri kita atau mengendalikan diri kita. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.